Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toto Okavian Nugroho, guru kelas 4B SDN Cengkareng Timur 21, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 TGSD UNJ yang akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Berikut ini kartu ujian saya. Baik, terima kasih. Satu, anak-anak hebat, anak-anak bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi kita tetap berjalan seperti biasa lancar. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya nih hari ini? Baik, Pak. Sehat? Baik, Baik. Baik, Pak. Baik. Kita hari ini akan mempelajari tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dan subtema 1, keragaman ekonomi dan keragaman agama di negeriku. Setiap hari kita harus membaca buku, ya, harus itu, nak. Karena apa? Supaya berpikiran positif selalu, ya, karena buku itu adalah jendela dunia. Membaca buku apa saja yang ada di rumah kamu, kemudian laporkan setiap harinya di link ini, ya, di link kalau kesempatan di grup WA. Sudah ada linknya? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini baru Bapak yang mengisi. Ini bukunya tuh, panduan wajib CAT CPNS, ya. Baca tadi 5 lembar. Ada pertanyaan tidak? Masih ada yang belum bergabung? Kalau masih belum bergabung, tolong kabari di WA, ya, nak, ya, di WA grup. Mungkin ada kendala gitu, nanti kita bisa bantu bersama. Tebak gambar dulu supaya memancing konsentrasi kita, ya. Tebak gambar. Nah, ini gambarnya apa? Buku cerita, Pak. Buku cerita, Pak. Buku cerita, Pak. Buku cerita, Pak. Ya, iya, cerita. Pak. Cerita, Pak. Ya, benar. Itu buku cerita. Iya, benar. Ya, pintar memang ada apa, ya? Ini buku. Emang coba gambar, Pak. Coba kenapa ini buku? Terus ini ada apa nih? Ada buah ceri, Pak. Buah ceri, kan? Ada Di buku cerita. Selanjutnya apa? Ayo, ada yang tahu? Pemimpin bangsa, Apa Pak. ya? Pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa, Pak. Iya. Nah, kita kenapa harus membaca? Karena dengan baca cerita itu kita membaca terus supaya menjadi pemimpin bangsa yang baik nanti. Nah, semua orang tuh pasti jadi pemimpin, ya, nak. Pemimpin bagi dirinya sendiri, terutama, ya. Berdoa dulu di awal belajar nih, kita belum berdoa nih supaya dapat rahmat dari Allah yang banyak. Mau memimpin doa, nak? Iya. Oke, terima kasih. Ya, silakan Anda Devien untuk memimpin doa pembukaan. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Mulai. Ya, terima kasih anak Devien. Bapak akan mengabsen anak-anak hebat pada hari ini, ya. Kamu bisa mengisi link presensi yang sudah Bapak sebarkan di grup WA nih. Yang ini, ya.
jangan sampai salah, link presensi kelas 4B ya. Ya Pak. Coba Bapak akan cek dulu sambil kamu mengisi ya. Aldi Rizky ada? Hadir? Hadir Pak. Oke. Iya, Almirah Alme hadir? Hadir Pak. Bagus. Arlen Arya Hadir Pak. Hadir. kita mempunyai sifat disiplin setiap hari demi tercapainya cita-cita kita. Bisa semangat setiap hari? Bisa Pak. Bisa Pak. Sekarang semangatnya harus. Siap. Oke. Nah, biar lebih semangat lagi nih, kita akan menyanyikan lagu nasional Bangun Pemudi-Pemuda. Bangun Pemudi-Pemuda, kalau di luar kita pakai masker seperti ini. Yo, tempatkan masker ya. Iya Pak. Ya, harus ada masker. Kalau bisa dong, sekarang karena variannya sudah semakin ini nah, variannya semakin Ketat. bahaya ya, semakin berbahaya ya. Bang, tetap semangat. Nah. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Anak-anak cerdas. Ada yang masih ingat tidak? Anak Kevin ya? Anak Kevin mau jawab boleh. Silakan Anda. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak. Iya, terima kasih Anak Kevin. Ingat ya. Nah, kalau lagunya lagu apa ya Nanda Kevin kemarin? Lagu Aku Se, seperti apa lagunya? Oh iya, bener tuh Rasyad. Aku Se, Kokondau. Sekarang kita akan pelajari IPS-nya. Nah, kompetensi dasar 3.2 itu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, dan etnis dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Kali 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemudian KAD Bahasa Indonesianya kali 3.7 menggali pengetahuan baru. Tujuan pembelajarannya apa nih Nak? Supaya kamu bisa apa? Nah, kita mempelajari ini nanti kamu supaya dengan mengamati dan menonton video pada PowerPoint serta didik dapat menemukan keragaman ekonomi. Nah, kamu nanti jadi tahu tuh keragaman ekonomi itu apa saja di provinsi setempat sebagai identitas Indonesia dengan baik ya. Jadi, dengan membaca dan mencari informasi pada PowerPoint serta dapat melengkapi hasil identifikasi mengenai keragaman agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia dengan benar. Ya, yang ketiga, dengan baca teks non fiksi melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis hal positif dari pengetahuan baru yang terdapat pada teks non fiksi dengan tepat. Yang keempat nih, dengan mengamati video, lagi nih, peserta didik dapat menyajikan peta pikiran tentang pengetahuan baru dan teks non fiksi ke dalam tulisan dengan baik. Sedang libur, maka Satrio diminta tolong oleh ibunya untuk membeli cabai, bayam, dan wortel. Kemanakah seharusnya Satrio pergi demi membeli pesanan ibunya tersebut? Kira-kira kemana ya? Saya kan tahu. Kita sudah tahu tadi kalau Satrio itu
mau beli wortel itu kemana? Nah, ke pasar. Dia mau motong rambut kemana? Ke tukang cukur ya, atau biar barbershop. Nah, ini nih ada gambar, kalau punya gambar 4 gambar nih. Coba amat, gambarnya. Yo, amati gambarnya dulu. Mikrofonnya dimatikan. Sedang mengamati ya. Nah, gambar nomor 1, 2, 3, dan 4 itu ada perbedaannya? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Iya. Ada. Kira-kira menurut kalian, Ada. menurut kalian gambar Ada Pak. gambar nomor 1 itu apa? Ceritakan tentang apa? Nelayan. Angkutan. Nelayan. Cerita. Iya. Pak. Nomor 2 apa? Pengrajin kandang burung, Pak. Pengrajin kandang burung, Pak. Merajin. Pengrajin kandang burung. Buat kandang. Pengrajin Oh. burung. Nomor 3 yang di mana ya? Pasar, ini? Pak. Ibu-ibu. Pasar jual sayur. Jual sayur. Sayur, Pak. Empat. Pak cukur, Pak. Bukan cukur, Pak. Ya, Kang cukur, Pak. nah, mereka Pemangkas rambut, mereka Pak. ya benar. Mereka ini mempunyai pekerjaan atau profesi yang berbeda-beda ya. Ya. Dari keempat gambar itu kan beragam ya. Jadi beragam kegiatan ekonomi. Apa komentarmu? Komentar kalian melihat 4 gambar tersebut? Apa komentarnya? Ayo. Setiap dari gambar empat melakukan pekerjaan atau usaha yang berbeda. Benar, pintar ya. Itu yang membuat beragam ya. Dan lagi apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Ayo, jenis usaha apa? Nelayan, Nelayan, pengrajin kandang burung, penjual sayur, dan kandang cukur, Pak. Oh iya, benar ya. Iya, betul. Betul sekali. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan usaha ekonomi? Nah, Ikan di laut, Pak. Ikan di laut, Pak. Amerikan laut, Pak. Ambil ikan di laut, Pak. Ambil ikan di laut, Pak. Ambil ikan di laut. di laut. Usaha jasa apa? Usaha jasa. Tidak menghasilkan. Untuk menghasilkan barang. Tidak menghasilkan barang ya, Pak. Hanya melayani saja. Iya, jadi dia tidak barang gitu, jadi jasa. Di sekitar kita jasa itu sekarang ada ojek online. Online, jual, jasa. Pak guru apa? Bidang apa? Bidang gambarnya. Jasa, Pak. Jasa, Pak. Bidang jasa, Pak. Keragaman ekonomi atau usaha adalah kondisi di mana pelaku ekonomi memiliki jenis usaha serta kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Jenis usaha yang bisa dijumpai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, usaha ekstraktif, yaitu jenis usaha yang mengambil serta memanfaatkan secara langsung kekayaan yang ada di alam. Contohnya sebagai berikut ya. Nelayan yang menangkap ikan di lautan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang keempat, usaha jasa, yaitu sektor yang fokus pada pelayanan terhadap konsumen. Contoh berikut ya. Dokter,
kondisi dan subjek. Benar kata kamu bahwa ekstraktif itu adalah mengambil ikan, Pak. Ini berarti benar. Ya, kenapa? Karena ekstraktif adalah mengambil dari alam, mengambil misalkan seperti tambang emas. Ya, karena tadi sudah belajar tentang keragaman ekonomi yang ada bidang ekstraktif, jasa, industri, ya. Kemudian ini ada punya teks non fiksi ini ya, keragaman agama ya. Keragaman agama antara lain dipengaruhi oleh letak geografis. Di jalur perdagangan internasional, dukungan kekayaan alam yang melimpah dan diperlukan oleh bangsa lain, dan 4 agama yang dianut oleh masyarakat sekitar, yaitu Islam, Buddha, Katolik, dan Hindu. Hal tersebut ditandai dengan ibadah yang ada di sekitar tinggal, yaitu masjid, Islam, wihara, gereja, dan pura. Sudah, Pak. Terima kasih Anak Lavian. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengisi word call ya. Word call. Nah, word call itu apa? Jenis aplikasi gitu. Nah, aplikasi kamu bisa menjawab di dalamnya ya. Bagus ya, kita bisa sambil bermain. Bapak share di grup WA ya, sudah ya. Sudah Pak, lagi loading Pak. Sudah ya. Ya Pak, udah Pak. Ya nih, kita ya ini. Nah, ini ada sesuai dengan bidang apa? Cocokan ya, cocokan antara usahanya dengan pekerjaan. Petani yang mana yang cocoknya? Nah? Usaha kita ke sini ya, kita pindah ke atas ya. Tidak pabrik itu apa? Usaha industri, Pak. industri, Pak. Biar dagang. Usaha dagang. Dagang pedagang. Ya, Usaha jasa guru Pak. Usaha jasa guru Pak. lihat KPD 1 di layar kelihatan ya. Nanti kamu mengisi LKPD-nya nih. Ada langkah kerjanya seperti ini. Isi nama lengkap terlebih dahulu ya, isi nama di sini. Tidak boleh menggunakan nama panggilan ya. Jawablah dengan benar dan sesuai dengan nama agama dan hari rayanya. Ya. Ini ada gambar masjid. Nah, masjid ini Mana, Pak? kenapa? Mana? Apa? Nggak jelas? Kenapa nak? Ini yang mana, Pak? Ini ini LKPD 2 yang di grup sudah Bapak share ya. Sudah ada ya? Sudah ada belum nak? Masya. Sudah, Pak. Kamu isi gambar sekitar masjid, agamanya apa namanya, hari rayanya apa, tulis di sini ya, atau boleh diketik di print ya. Kemudian ini ada gereja, agamanya apa, ini ya, sudah kan nama agamanya dan hari rayanya. Itu LKPD 1 ya nak ya. Iya, Pak. Bapak kasih waktu 10 menit deh, kerjakan ya.
Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah ada yang mengirim ke Bapak, dan tinggal sedikit lagi yang belum. Ayo lebih cepat. Bapak akan share. Udah deket. Teman kamu nih, jawab dari teman kamu benar atau tidak ya, kita bisa lihat bersama-sama. Kita lihat ya. Katakan ya, benar atau tidak ya. Sudah terlihat Pak? Lihat? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah tidak? Belum, Pak. Yang berisik harap di mute ya, ditekan mikrofonnya. Nah, yang berbicara hanya yang Bapak tunjuk tangan nih. Ya, dengan Ananda Sian yang sudah mengikuti Bapak. Ananda Sian. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ananda Sian. Keragaman agama yang ada di Indonesia itu disebabkan ini negara kita merupakan negara kepulauan, karena pedagang dulu masuk Indonesia itu membawa agamanya masing-masing ya nak. Misalkan pedagang dari India bawa agama Hindu, pedagang dari Gujarat bawa agama Islam, pedagang dari Inggris misalkan Indonesia bawa agama Kristen. Baik, setelah kita menjalankan PSBB itu, nah kita jadi tahu agama di Indonesia itu banyak karena mereka menggunakan kapal laut atau berdagangnya menggunakan jalan air ya, jalan air. Nah, kenapa menggunakan jalur air? Ada yang tahu? Sehingga pedagang-pedagang itu masuk ke Indonesia membawa agama masing-masing. Nah, jadinya ada yang tinggal di Indonesia, kemudian mempunyai istri atau suami, kemudian mempunyai anak. Nah, anaknya menjadi agama yang diajarkan orang tuanya. Mau bertanya nih, kenapa ya dulu memakai perahu atau kapal laut untuk berdagang di Indonesia? Karena tidak ada pesawat, Pak. Karena dulu Ya, benar. sekarang. Benar, pintar banget, pintar sekali ya. Tidak ada pesawat dulu, zaman dulu ya. Seperti Transportasinya kan cuma kapal, Pak. iya benar, transportasi cuma kapal laut. Itu bisa Nggak ada melewati. mobil, nggak ada motor. Nah, seperti ini ya, nenek moyang kita juga ada lagunya ya, nenek moyang kita gimana? Nenek moyang seorang Ke laut. nih, yuk kita membuat perahu kertas cita-cita. Nah, mau tidak? Mau, Pak, Ayo. sekarang, Pak, Pak. Ya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama apa tuh? Lipat menjadi dua. Lipat menjadi dua nih. Tuh, jadi dua bagian. Ya, tadi kan satu, dilipat ke depan. Ayo, bareng-bareng semuanya. Nah, sudah? Tunjukkan ke kamera. Sudah terlipat jadi dua? Oke. Iya, saya. Kemudian kamu ini, sisi kirinya ini satukan seperti ini. Jadi, tuh. Ya. Sudah jadi seperti ini. Nah, garis lipatan yang tengah ini sebagai penanda garis tengah. Nah, kita lipat. Nah, ini ya, ujungnya ngarah ke tengah nih. Sudah belum seperti ini? Nah, ini satu, terus kemudian belakang. Seperti ini, jadi seperti bentuk rumah. Tuh, balikan kertas yang nomor 4.
Ulangi lipat sudut dengan cara yang sama tuh, ya. Di tengah tuh. Ini seperti ini jadinya. Seperti gambar atap rumah. Angka nomor 14 sudah jadi. Tulislah cita-cita kamu cita-cita kalian di sini, di perahunya ini. Di sebelah kanan kirinya. Di bagian kanan kirinya. Sudah? Seperti gambar Bapak ini nih, tuh. Ini buatan Bapak. Sudah jadi Pak, sudah jadi Pak. Iya, cita-cita Bapak ingin menjadi guru. Tuh, ada guru tuh. Nah, seperti kapal laut, nenek moyang kita kokoh, jadi di lautannya. Kokoh menerjang lautan gitu ya. Jadi kita jangan patah semangat ya. Harus terus semangat mengejar cita-cita. Seperti ini. Ingat perahu kertas yang kita buat, perahu kertas cita-cita yang kita buat ya. Ini disimpan kalau sudah ya. Nah, Bapak ada pertanyaan nih. Ya, ini tadi kan kapal laut, tapi juga masih moda transportasi apa nih? Transportasinya bis tingkat ya. Bis tingkat ini. Nah, ada tempat keterangan juga dalam adanya bahwa dalam satu bus tingkat ada 10 penumpang. Saat bus berhenti sebanyak 5 orang turun, lalu 3 orang naik. Nah, total ada berapa orang di dalam bus? Totalnya ada berapa? 8 Pak. 8. No. Ya, banyak 5 orang turun, kalau 3 orang naik. Masa ada 8? Kan 5 orangnya turun itu tidak ke bawah, tapi turun dari tingkat atas ke tingkat bawah. 13 Pak, 13 Iya. Pak. Kan tidak ada yang menerangkan bahwa orang itu turunnya ke bawah ya kan, turunnya ke jalanan kan, tidak ada kan? Ayo, tidak ada yang diterangkan kan bahwa dia turunnya ke jalanan. Dari 5 orang tersebut turunnya dari tingkat 2 bisnya ke tingkat 1 ke bawah. Jadi masih di dalam kan? Masih di dalam tidak? Iya, Pak. Ya. Iya. Berarti Ya Pak. Berarti kurang ini ya, kurang konsentrasi. Ada lagi nih. 13. Ada lagi. Iya, jangan seneng dulu. Ada lagi nih. Nah, berapa Kak? 3 Pak. 3. 3 Pak. Coba terangkan. Nah, yang 5. nih 12 ekor ikan nih di dalam kolam. 1 hari 5 ikan dimakan banyak. Ya kan? Berarti 12 dikurang 5. Berapa? 7. 7. Kemudian 3 tenggelam. 1 dikurang 1 berapa? 3 Pak. 6, Pak. Jadi kurang 1 berapa? Nah, ikan tenggelam. Ingat. Ini ikan kalau tenggelam memang mati. Nampak. Nah, lagi kan. 6 Pak. Ya, kalau ikan tenggelam ya dia tidak air, jadi tidak mati. Jadi kamu konsentrasi di sini ya. Yang 3 itu nggak mati, dia mati biasa, biasa. Gitu. Ya, jadi intinya kita berapa? 12 kurang 5 kurang 1. 6. Setelah itu, nah di sini ada indahnya kebersamaan. Coba dibacakan, Ananda Gesya, silakan. Indahnya kebersamaan. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat perbedaan kebudayaan dalam kehidupan masyarakatnya. Bahkan satu kabupaten dalam satu provinsi juga memiliki perbedaan kebudayaan. Negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi.
Sudah ya? Baik, terima kasih. Ceritakan tentang suku di Padang ya, Sumatera Barat. Nih, ada video pembelajarannya nih, kita mengenal suku Minang. Yuk kita lihat yuk. Di Provinsi Sumatera Barat, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Amak. Orang Minang gelar pedagang dan merantau ke daerah lain. Kita melihat video pembelajaran mengenal suku Minang. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Oke. Selanjutnya kerjakan LKPD 2-nya nih. Nah, seperti ini. Sudah Bapak kirim melalui WA Group. Sudah ada? Ada mind mapping-nya atau namanya peta pikirannya nih. Ada peta pikirannya seperti ini. Peta pikirannya tentang suku Minang tadi ya. Tentang dari yang teks non fiksi yang ini, yang tadi nih, yang indahnya kebersamaan. Nah, kemudian dari video tadi kamu bisa menjawab peta pikiran ini. Silakan mengerjakan 10 menit ya. Yo, Bapak mau lihat sambil ngerjain, sambil Bapak catat nih ya, Bapak nilai juga kamu ya. Nanti kalau sudah kirim ke WA Bapak atau Google Classroom-nya, nanti kita periksa bareng-bareng yang sudah mengirim. Kita lihat sudah ada yang mengirim ke Bapak. Ya, KPD 2-nya Farida Syifana Zahra mana? Saya Pak. Farida. Iya. Ya, boleh. Mau presentasikan yang kamu buat apa? Mengerjakannya gimana Pak? KPD 2-nya ada di grup WA ya. Nih, ayo kamu presentasikan kepada teman-teman jawaban kamu ya nak. Ayo sayang. Hal positifnya apa dari teks non fiksinya? Indahnya kebersamaan tadi, hal positifnya apa? Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, betul. Dari Sabang sampai Merauke terdapat perbedaan kebudayaan dalam kehidupan masyarakatnya. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa, betul. Kita harus bisa mendorong keragaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan. Iya. Zahra sudah ada, Zahra sudah kembali. Belum? Sudah Pak. Mana Zahra? Saya Pak. Ya, kenapa tadi Zahra keluar, nak? Internetnya ya? Oh iya, silakan. Baca lagi yang kamu buat. Di ini peta pikirannya. Peta pikiran. Sudah sampai situ. Jadi nama rumah adat suku Minang apa? Rumah Gadang. Betul, Rumah Gadang. Kalau ini? Gadang dan Melayu. Gadang dan Melayu, betul. Kalau makanan tradisionalnya apa? Rendang. Sate Padang dan Ada rendang ya, betul. Kurang ada rendang nih. Nggak apa-apa, sudah betul 2. Kemudian tarinya apa? Tari Pasembahan, tari piring. Ya, tari Pasembahan, tari piring. Alat musiknya? Tahu? Saluang dan talempong. Iya, betul. Saluang dan talempong ya. Nah, ada pertanyaan dari LKPD 2-nya yang lain yang mengirim, silahkan mengirim ke Bapak ya, ditunggu. Partisipannya sudah baik, sudah benar, hampir semuanya sudah betul. Apa yang kita pelajari pada hari ini yang nanya? Tentang apa sih tadi? Anda Vian boleh kesimpulannya bahasa Indonesia? Iya saya. Kesimpulannya apa pada hari ini? Teks non fiksi adalah teks yang dibuat berdasar fakta. Dapat pengetahuan baru tentang hal positif dan teks non fiksi. Suku Minang mempunyai banyak sifat. Bapak. Iya.
Pintar. Salut. Salut. Ya, ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu kurang lebih. Nah, Bapak menambahkan nih, ya. Tadi disebut oleh Anda Martin, sudah betul. Nah, keragaman agama di Indonesia ini dipengaruhi tadi ya, yang kita membuat perahu kertas ini ya. Ingatnya karena ada pedagang masuk ke dalam Indonesia ya, membawa agama dari negaranya. Seperti itu. Ada 6 ya, Nak. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, ya, Hindu, kita Konghucu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga kita harus saling menghormati ya, Nak ya. Betul tidak? Betul. Betul. Ya, jadi kita setiap agama kita harus saling menghormati ya, dan menghargai, jangan saling bertengkar gitu ya. Kemudian bahasa Indonesianya teks non fiksi ya, itu jadi berdasarkan fakta kalau teks non fiksi, seperti berita. Pengetahuan barunya dari hal positif teks non fiksi tadi tentang suku Minang, betul. Ciri khasnya ada apa aja, rumah gadang, terus alat musiknya kita pelajari tadi, talempong, saluang. Nah, gitu. Ada yang mau bertanya dari Tidak, Pak. kita ya? Pak. Bapak share di grup WA. Sudah ada di grup WA evaluasinya? Belum Pak, belum Pak. Sudah Bapak share ya di sana. Iya, boleh dikerjakan. Ini nomor 1 sudah terlihat? Dah. Udah, Pak. Nomor 1, perhatikan tabel di bawah ini. Yang nomor 1 nelayan, 2 petani, nomor 3 penambang emas, nomor 4 supir angkot. Nah, soalnya berdasarkan tabel di atas, betul. 1, 3, ada siapa tuh? 1 dan 3. Betul, ada Davi ya. Betul. Davi 1 dan 3 nelayan dan penambang emas. Kenapa bukan petani? Kalau petani dia agraris. Ini dulu ya lagu daerah nih, Lampau nan jauh di mata. Kita sudah nyanyikan lagi satu. Selanjutnya nih, Bapak mau kalian isi di link Mentimeter ini. Nah, link ini refleksi apa pembelajaran dari awal sampai akhir dengan 1 kata, hanya 1 kata. Baik, terima kasih yang sudah mengisi link Mentimeternya. Sudah screenshot dan hasilnya seperti ini ya. Terima kasih pelajarannya menyenangkan untuk pelajaran hari ini. Terima kasih, keren tuh, semangat luar biasa. Oke, yang luar biasa itu kalian semua. Tanpa kalian semua luar biasa, kita tidak ada apa-apa. Saudara, silakan memimpin doa penutup hari ini. Marilah teman-teman kita berdoa kembali setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr wa Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok belajar selanjutnya, kita bertemu kembali dengan materi keragaman bahasa Indonesia yang sangat banyak. Terima kasih untuk hari ini, belajar hari ini sangat menyenangkan ya. Dua orang tua kamu di rumah. Ya, salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali pelajaran bahasa saya. Terima kasih Pak pelajarannya.